Hai semua, gua Wasa. Oke, kini saatnya kita review si flagship killer terbaru dari Realme ini. Pas teman-teman udah nonton ini video, ini handphone juga udah launching di Indonesia dan harganya udah tahu sendiri kan gimana? Worth it nggak menurut kalian? Buat teman-teman yang masih ragu, nih coba ya ditonton sampai kelar. Gue ceritain semuanya sepengalaman gue pakai Realme GT6 ini. Buat sebagian pembahasan udah di video unboxing sama hands-on-nya kemarin. Kalau belum sempat lihat, teman-teman monggo mampir aja ke videonya yang udah gue sediain di deskripsi, gue kasih linknya. Oke, lanjut. Overall, secara desain handphone ini sebenarnya buat gue pribadi ngerasa agak lebar pas dipegang ya, dari kalau dibandingin sama handphone-handphone biasanya. Wajar, soalnya baterai handphone ini itu 5500 mAh, lebih gede 500 ampere ketimbang handphone-handphone Android kebanyakan yang sudah beredar. Dan gue juga udah ngetes baterainya dengan tingkat kecerahan maksimalnya 6000 nits terus-terusan. SOT-nya itu bisa sampai 6 jaman. Tapi kalau layarnya tanpa extra brightness, tidak diterangin banget sampai 6000 nitsnya, bisa sampai 10 jam. Nah terus buat ngecasnya juga cepet banget. Cuma butuh waktu 34 menit aja ngecas dari 1% sampai full. Wajar, soalnya ya SuperVOOC bisa sampai 120 watt. Jadi ini kenanya bisa diandelin banget buat teman-teman kalau lagi buru-buru ngecas pas baterainya udah tiris. Nah, buat layar sendiri ini pakai panelnya LTPO AMOLED 6,78 inch Full HD Plus 2780 x 1264 pixel dan refresh rate-nya 120 Hz dengan touch samplingnya 360 Hz per 2500 Hz. Oh ya, nggak lupa ada SGS AI Eye Protection-nya juga. Buat fisik handphonenya ini pinggirannya melengkung, kelihatannya tuh mewah. Anti gores bawaan juga sudah kepasang dan fingerprint pastinya di dalam layar. Soal nitsnya yang bisa nyampe 6000 ini tuh coba deh temen-temen lihat sebelahnya, gua bandingin sama flagship zaman now nih. Kelihatan kan beda terangnya? Nah, pas gue bikin IG Reels-nya nggak sedikit dari teman-teman netizen yang bilang itu adalah gimmick. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, tapi emang fitur 6000 nits ini tuh kenanya kayak it's good to have it. Jadi dikala teman-teman memerlukan layar yang terang pas di bawah terik sinar matahari langsung, ya ini bisa diaktifin modenya. Ada di bagian display, terus extreme brightness-nya ya udah aktifin. Jadi nggak selalu kalau teman-teman mentokin displaynya itu nyala 6000 nits. Dan soal kayak gini sebenarnya teman-teman percaya deh, kedepannya tuh handphone-handphone lain juga bakalan ngadain fitur yang sama. Tapi karena ini pertama kalinya di Realme, ini nextnya teman-teman tuh bisa jadi akan ngebandingin handphonenya itu nanti ya dengan Realme GT6 ini. Nah, hal kayak gini yang dinamain dengan marketing. Jadi bukan asal sekedar gimmick belaka. Oke, lanjut lagi. Ngetik-ngetik sama mencet-mencet tombol navigasi di Realme GT6 ini gue bisa bilang enak. Nggak padet banget sih vibrate-nya, tapi berasa solid. Multimedia juga asik, speakernya dual stereo atas bawah dan yang bagian bawah itu nggak kehalangan sama jari kita. Di sebelah atas handphonenya juga ada infrared remote yang bisa jadi buat remote-remotan dan slot SIM-nya juga bisa nampung 2 nano SIM card aja. Soal performanya sendiri, GT6 yang gue pegang ini tuh RAM-nya 12 GB LPDDR5X dan storage-nya 256 GB udah UFS 4.0. Pas gue ngetes Antutu ngehasilin skornya tuh hampir 1,5 juta. Ya kira-kira beda 100 ribuan doang ya sama yang 1 terabyte. Masih banget bisa kita bilang tinggi skornya. Wajar lah, Snapdragon 8 Gen 3 dan buat main game yang kemarin ya, di unit yang 1 terabyte juga ini sama-sama aja lancarnya. Mainin Genshin Impact defaultnya itu medium, main kira-kira setengah jam agak hangat-hangat kuku emang. Tapi ya tinggal dipakein aja case bawaannya biar tangan teman-teman itu lebih enak megang handphonenya saat masih ngegame. Terus gue juga ada main PUBG, hitungannya juga aman. Main setengah jaman juga masih enak, apalagi 120 FPS-nya juga bisa aktif. FPS yang sering gue dapet sih, ya ini tentu aja di atas 100 ya seringnya. Terus lanjut lagi main game yang lagi gue gandrungin banget, Solo Leveling. Sejaman guys, ini juga enak-enak aja dengan grafiknya. Gue naikin paling mentok kanan dan FPS-nya udah gue ubah ke 60. Bikin mata lebih enak ngelihatnya, smooth gitu.
Nah, kalaupun teman-teman mainin nih handphone sampai panas gitu ya, ademnya juga gue bisa bilang cepet. Soalnya Realme GT6 ini punya teknologi yang dinamakan Iceberg Vapor Cooling System yang bikin handphonenya cepet adem lagi. Intinya, game-game Android zaman sekarang itu hitungannya aman banget dimainin di handphone ini. Teman-teman main ML juga hitungannya aman. Jangan sambil dicas aja tapi ya biar baterainya awet. Saran gue kayak gitu. Kalau udah mau habis baterainya ya udah adil aja gitu loh. Istirahat aja sebentar. Ngecas bentar pakai charger bawaannya. Teman-teman tinggal makan juga penuh lagi paling nanti selesai makan. Lanjut ke sektor AI-nya nih yang jadi jargonnya juga. Dengan adanya chipset yang mumpuni dan juga Realme UI, ada 3 AI yang dijago-jagokan banget di Realme GT6 ini. Pertama adalah yang AI Smart Remover. Ini basisnya sebenarnya mirip-mirip aja kayak object eraser. Jadi tinggal ke galeri, pilih foto yang mau kita edit, terus ya udah pilih lambang pensil kayak gini, habis itu ya udah tinggal dihapus aja sebuah objek yang tidak diinginkan di foto tersebut. AI-nya tuh bakalan ngilangin objek yang mau kita hilangkan dan akan dirapihkan lagi gitu. Jadi editannya lebih smooth. Terus yang kedua ada lagi AI Smart Loop. Nah kalau yang ini kayak semacam ada tambahan shortcut buat kita nge-share apa yang kita mau share dengan geser ke arah samping layar. Bisa ke kanan, bisa juga ke kiri. Terus habis itu aplikasi-aplikasi yang biasanya kita mau nge-share itu ya, itu juga bisa diedit sesuai pilihan yang kita mau. Nah, yang mau kita share tadi itu juga bisa kita pilih-pilih, mau gambar ataupun teks yang udah kita drag. Habis itu ya bisa juga kita langsung jadikan notes. Jadi kayak singkatnya tuh kayak kita tuh nge-skip harus nge-copy terus kemudian nge-paste teks ataupun gambar gitu. Jadi semuanya di-skip. Jadi tinggal dipilih habis itu drag aja udah tinggal di-share. Dan yang ketiga ini adalah AI Night Vision. Wah, kalau gini langsung jelas banget kelihatan mata kita ya. Nih teman-teman bisa cek aja live previewnya. Kalau ada suatu ruangan gitu misalkan yang kurang cahaya, kita tinggal pilih aja klik yang ini dan voila, langsung kelihatan. Disandingkan sama flagship sebelahnya aja, langsung kelihatan perbedaannya. Terus buat mode-mode lainnya yang kayak hands-free juga ada. Teman-teman ingat nggak yang kemarin C65 gue bahas tuh ya, Realme C65? Nah, pengaplikasiannya itu dari flagship yang kayak begini sebenarnya. Bisa di swipe up ke atas ataupun ya ke bawah tanpa harus nyentuh layarnya. Terus ada juga AI Screen Recognition. Cara pakainya dengan sentuh dan tahan 2 jari aja sebentar. Nanti layar yang sedang kita jalankan itu bakalan kayak di-scan gitu. Habis itu ya udah kepake sih kalau teman-teman tuh mau nge-save foto misalkan dari IG gitu ya, males nge-screenshot dan nge-crop lagi, ya udah bisa langsung dengan cara ini aja. Sip, sekarang kita lanjut ke kameranya. Realme GT6 ini dikasih lensa depannya berukuran 32 megapiksel. Lensa belakangnya, lensa utamanya sendiri 50 megapiksel, sensornya Sony LYT808, ada OIS-nya. Terus lensa telefoto 50 megapiksel juga, sensornya Samsung JN5, dan lensa ultrawide 8 megapiksel, sensornya itu Sony IMX355.
Buat perekaman video bisa sampai 4K 60 fps dan lensa depannya 4K 30 fps. Oke, kalau ini adalah contoh video paling mentoknya Realme GT6 kamera belakang, yaitu 4K 60 fps. Keren banget Milan ya. Alhamdulillah bisa nyampe ke sini. Dan balik lagi kontennya. Nih gue akan jalan-jalan di sekitar sini, jalan kaki biasa aja. Kita lihat lensa utamanya ada OIS-nya ya. Jadi 4K 60 fps juga harusnya bisa berjalan dengan smooth. Mana burung? Ini juga bisa di zoom. Nah, ini 2x, ini 4x. Ya gitu ya, lu ngapa muter-muter bro? Woi. Lumayan rame, padahal sini hari Senin. Nah, ini nggak bisa ke ultra wide ya. Kalau mau ke ultra wide harus ke 30 fps. Nanti habis ini kita coba yang 30 fps nya. Oke, dan ini sekarang gue lagi nyobain rekaman video lensa belakangnya 1080p 30 fps. Ini yang gue pakai sekarang adalah lensa 1x, lensa utamanya. Di ultra wide kayak begini. Tuh, jadi lebih enak kan? Ini tempat soalnya luas banget, gede banget. Jadi emang enakan pakai yang ultra wide gini. Dan ya ini nggak bisa di flip ke lensa depan sih, cuma tetap bisa dimain-mainin. Di switch lensa belakangnya ke 1x, 2x, 4x, bahkan mentok itu bisa sampai 10x kayak begini. Dah kenanya digital zoom ya. Penangkapan suaranya gimana? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Dan oh iya, ada tambahan satu lagi. Di sini gue ada pegang produk terbarunya Realme juga, yakni adalah TWS-nya. Jadi nggak cuma Realme GT6 ya yang di launching, ada TWS terbarunya juga. Ini adalah Realme Buds R6. Jadi sama-sama angka 6, udah nyampe ke 6 aja ya. Tuh, lucunya kayak gini guys. Bagian dalamnya berwarna kuning kayak gini ya. Dan ya ini dia modelannya tipenya IM ya. Tuh, jadi ada karet peredam tambahannya. Dan ya cuma bisa spill kayak gini aja. Yang bawahnya udah type C ngecasnya. Nih ada satu tombol juga. Kalau teman-teman tertarik, tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau rame gue akan bahas lebih lanjut. Sementara sih ini ya cuma ditunjukin gini doang gitu ya. Gue pakai muter-muter jalan kaki dari tadi, gimana? Stabil atau tidak? Oh iya, kalau mau ngelihat ini dipakai sama gue, bentar minta tolong sama Mas Fahmi dulu. Mas Fahmi tolong pegangin. Oke. TWS-nya pengen gue pasang. Ini kalau misalkan dipakai di kuping kayak gini guys. Nah, ukurannya kupingnya segini, dia ada tangkainya ya. Dan ya udah, begini tampilannya. Sip ya? Udah, ini contoh 1080p 30 fps. Habis ini kita cobain resolusi yang lain. Lanjut. Oke, yang ini 4K 30 fps lensa depannya. Kemampuan paling mentoknya Realme GT6 kayak begini. Sampel videonya di masih kelihatan baik sekali lensa depannya. Tapi biasa ya, kalau misalkan teman-teman selfie, lihat matanya harus ke lensa, jangan ke layar. Kalau ke layar, mata kita jadinya kan nggak apa ya nggak enak aja dilihat ya kalau ngeliat layar gini kan. Jadi harus standby ngelihat ke lensanya guys. Nyampe ke Milan, Italia pertama kali sini. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang nonton video ini dimudahkan rezekinya juga, jadi bisa berangkat juga ke sini, baik dibayarin atau bisa ada rezeki sendiri dan bareng-bareng sama orang yang tersayang oleh keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, doa baik buat kita semua. Oke, dah habis ini kita lanjut lagi. Ciao. Oke, kalau ini contoh 1080p 60 fps. Kita lagi ada di San Siro, Stadion San Siro, tapi di bagian mananya nih Mas? Museum San Siro Museum. Museum San Siro. Jadi teman-teman bisa ngelihat kayak tuh jersey-jerseynya di sebelah atas. Nanti kita ke sana juga sekalian ngetes OIS-nya. Itu ada bolanya juga. Moldi udah muter-muter sendiri. Di atas bagus ya? Bagus, baju-baju legendaris. Piala ada nggak? Piala ada ya, UEFA Champions League juga ada di atas. Oke, kita ke atas guys, lewat tangga sini. Makasih Mas Mol. Ya, nih sekalian dites OIS-nya ini di dalam ruangan. Dan ini tuh low light ya. Maksudnya ya gelap. Oh iya bener. Jersey-jerseynya.
Tadi pialanya sebelah mana ya? Oh, di sana tuh. Tapi ada orang-orang. Apa kita lewat aja? Nah, ini piala-pialanya tuh. Tetap bright ya, padahal mata ngelihatnya sih lebih gelap ketimbang yang live previewnya sini. Dan ini gue nggak nyalain AI-nya sih, AI Night Vision itu nggak dinyalain karena di sini udah menurut si AI-nya GT6 ini tuh cukup lumayan terang. Gitu, sebelah sana ada apa nih? Roberto Carlos. Batistuta. Oke, habis ini kita coba video selfie-nya. Oke, ini video selfie-nya 1080p, mentoknya di 30 fps aja. Lewat. Dah, sekotak begini doang. Sekarang kita turun lagi ke bawah, lewat tangga lagi tuh, ya. Buat ngeliat gimana kestabilannya juga lensa depannya Realme GT6. Walaupun gue nggak ngerti banget bola ya, tapi ngeliat temen excited banget kayak si Moldy gitu, jadi kayak ikutan seneng aja. Alhamdulillah gitu guys. Oke, lanjut. Buat mode-mode kameranya sendiri ada banyak kayak begini. Buat watermarknya juga ada dua macam, tinggal pilih sesuai selera. Realme GT6 juga punya fitur IP65, terus dia juga NFC-nya bisa ngeduplikat kartu akses buat masuk ataupun kayak kartu apartemen kayak gitu-gitu. Nah di sini gue contohnya ya gue duplikat aja kunci pintu rumah gue salah satunya, dan ya udah nih kelihatan tanpa pakai kartunya, pakai handphonenya aja udah bisa ngebuka knob kuncinya. Oke, terus buat update software sendiri, pas gue tanya sama pihak Realme, dijawabnya dia bisa 3 tahun Android dan 4 tahun security patch. Oh iya, satu lagi, sorry, hampir lupa guys. Finishing handphonenya ini yang bagian backdoor, ini kan ada yang kayak finishingnya cermin. Nah ini tuh beneran bisa dijadiin cermin juga buat teman-teman yang pengen selfie pakai kamera belakang kayak begini. Buat jepretnya tinggal dipencet aja tombol volume. Pas video ini tayang, harusnya kan balik lagi ya, teman-teman udah tahu harganya berapa. Bisa dibilang flagship killer dengan UI yang lebih baik dan nggak ada iklan-iklan juga nggak? Coba, bisa disebut flagship killer nggak? Snapdragon 8S Gen 3 beserta hardware-hardware lainnya, serta adanya AI yang bikin kita tuh makin bisa mengeksplor lagi handphone-handphone baru. Jadinya kita juga makin tahu ada teknologi apa-apa aja nih dari handphone-handphone zaman sekarang. Jangan ngebanding-bandingin sama yang jualannya online doang. Beda costnya itu pasti, nggak pakai gudang-gudangan. Belum lagi suka ada iklan-iklan random yang kadang suka bikin bete dari aplikasi-aplikasi bawaannya. Terus juga kan selama ini ya gue ngobrol-ngobrol sama orang, kebanyakan juga ya masih lebih sukanya tuh beli di offline store kan ya. Karena bisa pegang barangnya langsung, bisa ngeliat sendiri juga kemampuan handphonenya bisa kayak gimana. Dan yang paling sering dicoba-cobain itu adalah kameranya. Bener kan? Ya udah, intinya teman-teman kalau ada dananya dan suka sama nih produknya Realme GT6, monggo aja langsung disikat si flagship killer terbaru dari Realme saat ini.
Oke, dah, semoga bisa mencerahkan buat teman-teman yang mungkin masih mempertimbangkan membeli atau tidak Realme GT6 ini. Oke, so terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.